Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahral khairati wal barakah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, jamaah salat isya, tarawih dan witir yang dimuliakan Allah. Tanpa mengurangi rasa hormat ulun tuan kepada urung-urung Syekh Ban Bandung, para alim ulama serta guru-guru sekalian, izinkan sedikit waktu bagi kami untuk menyampaikan tausiah dengan tema Nuzulul Quran. Sidang jamaah salat isya yang dimuliakan Allah, Nuzulul Quran itu adalah proses awal mula Al-Quran diturunkan ke dunia ini secara berangsur-angsur, di mana ayat pertama itu turun adalah Iqra di surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menyendiri di Gua Hira. Kalau bahasa istilah kitabnya bertaunus. Bertaunus itu adalah berpisah sementara dengan hiruk pikuknya dunia, mencari sebuah ketenangan di mana tidak ada seorang pun di situ melainkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan proses menunggu datangnya wahyu ini bukan perjalanan yang mudah bagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad 3 tahun berturut-turut menunggu datangnya wahyu dari Allah. Di umur 38 tahun Nabi Muhammad datang ke Gua Hira, ngepreh terus wahyu dari Allah. Kemudian tak sampai juga, lalu tahun berikutnya umur 39 juga menunggu, menyendiri lagi Nabi kita. Sampai di umur 40 tahun barulah pada saat itu datanglah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril untuk menurunkan Al-Quran dari Baitul Izzah ke dunia. 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Jamaah salat isya yang dimuliakan Allah, proses turunnya Al-Quran ini memunculkan beragam pendapat para ulama. Ada ulama yang mengatakan turunnya Al-Quran itu malam pertama bulan Ramadan. Ada yang mengatakan malam ke-13. Ada yang mengatakan malam ke-19. Dan ada pendapat yang lebih rajih, lebih kuat, populer di kalangan kita masyarakat Indonesia pada umumnya dan khususnya di Aceh, adalah malam 17 Ramadan malamnya. Dan turunnya Al-Quran itu Allah turunkan dalam 2 sifat malam yang berbeda. Pertama, Allah katakan dalam surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan di malam qadar, malam kemuliaan. Apa maknanya? Menurut pendapat yang lebih kuat, malam Lailatul Qadar itu adalah malam fase pertama turunnya Al-Quran secara total dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, tempat transitnya Al-Quran. Dan itu malam itu dirahasiakan oleh Allah, sehingga oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi mengatakan, menurut pendapatnya berdasarkan riwayat-riwayat yang kuat, dia menyimpulkan bahwasanya turunnya Al-Quran secara total itu malam ke-24 Ramadan. Lalu ada pendapat-pendapat lain yang menegaskan bahwa turunnya Al-Quran itu ada yang mengatakan malam 21 Ramadan, dan seterusnya dan seterusnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka nuzulul Quran ini
patut kita kuatkan keimanan di malam nuzul Quran untuk meyakini bahwasanya Al-Quran itu diturunkan di bulan suci Ramadan, di malam-malam kemuliaan. Kemudian pendapat yang kedua, di Al-Quran surat Ad-Dukhan ayat 3 Allah menyebutkan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan pada malam-malam yang diberkahi. Salah satu malam yang diberkahi itu adalah malam ini. Sesungguhnya dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan, tiap malam, tiap hari Nabi berkah oleh Allah Ta'ala. Maka oleh karena demikian, turunnya Al-Quran itu tidak bisa diambil kesimpulan malam apa yang Allah turunkan. Namun kita boleh berpegang kepada pendapat-pendapat yang lebih kuat. Turunnya Al-Quran secara total itu malam Qadar, di mana malam Qadar itu bisa saja di awal Ramadan, bisa saja di malam kedua, dan seterusnya. Itu yang menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang kedua, sifat malam yang kedua, Al-Quran itu diturunkan malam berkah, yaitu sebagaimana pendapat tadi, malam 17 Ramadan, malam ini. Maka memperingati nuzulul Quran pada malam ini itu adalah bahagian kita meyakini daripada pendapatnya para ulama. Tidak salah, boleh hukumnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan ini, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bukan hanya Al-Quran yang diturunkan, tapi seluruh kitab-kitab yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul diturunkan di suci Ramadan ini. Kitab suhuf yang diberikan kepada Nabi Ibrahim diturunkan di awal malam pertama bulan suci Ramadan. Kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, itu Allah turunkan pada malam ke-6 daripada bulan suci Ramadan. Kitab Injil Nabiullah Isa malam ke-13 Ramadan. Dan kitab Al-Quran menurut pendapat Imam At-Tabari malam ke-24 Ramadan. Hadirin jadi muliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Al-Quran ini adalah berkah, mulia. Kita yang selalu membaca Al-Quran diturunkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyegutanya pulih hudip ku berkah, pulih keluar rezeki, pulih ke anak yang saleh dan salehah, kehidupan kita selalu membawa ketenangan. Maka dekati diri kita dengan Al-Quran. Baik sampai tanya baca Al-Quran, kita hari ini sebenarnya harus merenung sedikit. Betapa banyak hari ini hidup sudah 40 tahun, ada yang 50 tahun, 60 tahun. Bahkan kalau kita cek satu persatu, belum tentu di antara kita itu mampu membaca Al-Quran. Belajar membaca Al-Quran itu sebenarnya tidak mengenal umur. Sekalipun umur kita sudah lanjut, ketika kita belum mampu membaca Al-Quran, maka sudah menjadi kewajiban ain bagi kita, menjadi fardu ain bagi kita untuk belajar membaca Al-Quran. Apa sih hebatnya kita hidup di dunia ini? Dengan harta yang banyak, jabatan yang bagus, rumah yang hebat, dempu naik rumah tu, motor tu heboh, tapi giliran kita membaca Al-Quran hanjit. Nyo harus menjadi sebuah masukan bagi kita nyo madu-madu. Menyekebit-kebit kita nyo hanjit dah baca Al-Quran. Undang guru yang mampu membaca Al-Quran, yang bisa membaca Al-Quran, ajak ke rumah kita untuk mengajarkan Al-Quran kepada kita. Orang yang belajar Al-Quran itu tidak akan pernah rugi hidupnya. Karena kenapa? Karena ada manfaat daripada Al-Quran itu. Bahkan Al-Quran itu akan menjadi lampu penerang nanti ketika kita berada di alam barzakh. Bahkan di hari kiamat menjadi pembela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu akan Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang memberikan syafaat, memberikan perlindungan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Han rugo bagi urung-urung yang setiap harinya membuka lembaran-lembaran Al-Quran, tetap diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun di saat kita membaca Al-Quran, kata tak kepegah dalam hadis, lagi kami jak atu batin menyerga surah dalam bahasa Aceh, tetap diberikan pahala juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semangat ruh untuk membaca dan mempelajari Al-Quran ini harus kita kembalikan. Beba anak tanya mentang tak paksa tak ajarkan dia Al-Quran sementara kita tidak mau lagi belajar Al-Quran, itu adalah salah besar. Karena orang-orang yang tidak mau belajar Al-Quran, mereka harus mempertanggungjawabkannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita mengakui kita beriman kepada Allah. Hari ini kita mengakui menjalankan syariat Allah, berislam kita. Tapi giliran dalam membaca Al-Quran hanjit baca. Ini adalah cambuk bagi kita, pukulan bagi kita. Nyodum nomu kalau nubila Allah pakan lu hanjit baca Al-Quran. Kenapa umur-umur sisa umur kita itu tidak kita manfaatkan untuk membelajar Al-Quran? Kenapa harus malu belajar Al-Quran? Ini menjadi sebuah tanda tanya besar. Pakan kejut kemalih tanya umur Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena demikian Al-Quran ini bukan hasil rekaan Nabi Muhammad sebagaimana tuduhan orang-orang Quraisy yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah cetakan, Al-Quran itu adalah tulisan-tulisan daripada Nabi Muhammad. Itu adalah salah. Al-Quran ini adalah murni mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keotentikan Al-Quran itu terjaga di sisi Allah hingga hari kiamat. Berapa banyak kaum kafir hari ini yang coba untuk memalsukan Al-Quran, yang coba-coba untuk merubah isi kalimat yang ada dalam Al-Quran. Tapi oleh para penghafal Al-Quran, oleh orang-orang yang diberikan kemudahan untuk menjaga Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu mereka dapatkan Al-Quran ini salah cetakan. Kena kadang-kadang katanya waktu kita belajar Al-Quran, waktu baca lain kan lain halaman di salah cetakan. Artinya keotentikan Al-Quran itu tidak bisa diubah sama sekali, dan itu adalah harga mati daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah janjikan dalam surat Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami pula yang akan menjaganya Al-Quran. Hadirin jadi muliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa keutamaan kita membaca Al-Quran? Satu huruf saja yang kita baca, maka itu adalah satu kebaikan. Dan setiap kebaikan, kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat kebaikan. Orang-orang yang mampu membaca Al-Quran 1 juz, 2 juz, 1 ayat, 2 ayat, 1 juz hingga juz-juz berikutnya, sampai dia mampu mengkhatamkan Al-Quran, dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, bahwa ketika kita mampu mengkhatamkan Al-Quran lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini, Allah 10.000 malaikat rahmat yang akan meminta ampun, yang minta ampun kepada Allah untuk kita, yang akan terus memberikan perhatian rahmat untuk kita. 60.000 dikirim malaikat oleh Allah untuk menjaga para orang-orang penghafal Al-Quran, para mereka yang suka setiap harinya membuka lembaran terus membaca Al-Quran walau hanya dengan 1 ayat. Orang yang bahagia hidupnya, tenang hatinya, mudah rezekinya, mudah urusannya, tidak, kalaupun ada masalah dengan orang lain, dipercepat penyelesaiannya. Ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dipercepat taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka dekat dengan Al-Quran. Tip urug yang buka Al-Quran walaupun sebuah ayat, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi, sadaqallahul azim. Kajian bagi kita yang banyak kesibukan, yang paling penting jangan pernah kita melewatkan hari-hari kita, lebih-lebih lagi di bulan suci Ramadan ini, tanpa membaca Al-Quran. Ini adalah salah besar. Kita setiap hari berteriak tentang ingin membela ini, membela itu, membela Al-Quran, tapi giliran katanya waktu you baca Quran kahanjat baca. Ini adalah hal yang memalukan kita. Yang pertama, kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita malu dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali inilah tausiah singkat yang dapat kami sampaikan
Mari sama-sama kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Pastikan anak-anak kita itu membaca Al-Quran di rumah kita. Rumah yang berkah adalah rumah yang selalu di rumahnya ada anak-anak yang baca Quran, walaupun yang dibacanya adalah Iqra. Na tanyo yang baca Quran, na misi tanyo yang tim baca Quran, na urung si tanyo yang kacik si mentang baca Quran, na anime cut-cut mentang baca Quran. Maka rumah itu akan didatangkan setiap hari malaikat rahmah 60 ribu dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.